di air kolam. Ya, kolam. Ikan nila yang memiliki nama Latin Oreochromis niloticus atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai nile tilapia merupakan ikan yang berasal dari Afrika sebelah timur dan kini menjadi ikan peliharaan yang populer di kolam-kolam air tawar di Indonesia. Selain mudah diolah, ikan nila juga termasuk sumber protein tinggi yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh. Budidaya ikan nila tidaklah sulit. Ikan nila masih satu kerabat dengan ikan mujair. Kedua ikan ini mempunyai kemiripan sifat, mudah berkembang biak dan mempunyai kemampuan adaptasi yang baik. Salah seorang pembudidaya ikan nila, Sugeng Isdianto, mengatakan salah satu alasan mengapa ia berpindah dari lele ke nila adalah biaya pakan untuk budidaya ikan nila relatif lebih murah. Tidak seperti budidaya ikan lele atau udang yang membutuhkan pakan dengan kadar protein tinggi. Ikan nila juga termasuk hewan pemakan segala atau omnivor. Makanan alaminya plankton, tumbuhan air, dan berbagai hewan air lainnya. Pakan buatan untuk budidaya ikan nila sebaiknya berkadar protein sekitar 25%. Kalau sebelumnya saya memelihara lele. Lele pernah, udang pernah, karena saya suka itu coba-coba. Seperti itu. Lele kelemahannya kalau belum menguasai betul itu boros di pakannya. Sehingga tidak menguntungkan sama sekali. Kalau nila itu agak irit dipakan. Dan mau pakan organik, misalnya enceng gondok seperti ini. Ini nila mau makan, atau mata lele yang tidak dipakai bisa untuk mengembangbiakan mata lele dan bisa untuk pakan. Ini menghemat pengeluaran biaya untuk pembelian pelet. Ditemui ketika sedang asik memberikan pakan nila di depan kediamannya yang ia sulap menjadi lahan budidaya nila, Sugeng menjelaskan secara lengkap apa saja yang harus diperhatikan oleh mereka yang tertarik ingin membudidayakan ikan nila, seperti pembibitan, persiapan kolam, serta jenis air, dan juga manajemen pakan. Walaupun termasuk jenis ikan peridi atau ikan yang mudah berbiak, namun jika tidak dipelihara dengan benar, hasilnya tentu akan mengecewakan. Selain itu, walaupun ikan nila merupakan ikan yang tahan banting dan pada situasi normal penyakit atau hama ikan nila tidak banyak mengkhawatirkan, namun apabila budidaya ikan nila sudah dilakukan secara intensif dan massal, resiko serangan penyakit harus diwaspadai. Sugeng bersyukur ikan nila ternakannya tidak pernah terkena penyakit dan hama. Waktu yang diperlukan untuk budidaya ikan nila mulai dari penebaran benih hingga panen biasanya berkisar antara 5 hingga 6 bulan. Dan hasil yang diperoleh dari kolam ikan nila milik Sugeng untuk sementara masih dinikmati oleh keluarga saja. Yang pertama bibitnya. Bibitnya itu usahakan membibit sendiri. Kalau dulu saya pernah membeli di Kuripan. Kuripan itu berasal dari Banjarnegara. Dari Banjarnegara itu mungkin beda dengan lingkungan air di sini. Saya beli bibit 600 itu mati 300. Terus sisa ini saya kembangkan terus sehingga bisa menjadi indukan dan beranak pinak. Nah, anak-anakan ini yang kuat di lingkungan sekitar kita seperti itu. Kemudian yang kedua, masalah airnya. Airnya ini harus sesuai dengan kehidupan dia sehingga dia nyaman di situ, tidak stres. Kemudian yang ketiga pakannya. Ya, kita tergantung pakan itu pelet, mahalnya di pelet itu. Maka untuk mengurangi biaya ya harusnya dengan pakan organik. Misalnya kangkung, sawi, kemudian tadi mata lele itu bisa, termasuk enceng gondok ini. Enceng gondok ini sengaja saya beri karena ini untuk manfaatnya tuh ganda. Satu bisa untuk kalau panas, kena sinar matahari, dia bisa berlindung di bawahnya. Yang kedua, terutama adalah akar-akar di enceng gondok ini mampu menyerap racun-racun yang ditimbulkan oleh sisa-sisa makan dan kotoran ikan. Ini manfaatnya. Baik. Ini dari pembibitan sampai panen biasanya butuh waktu berapa lama? Kalau di seperti ini bisa 5 bulan, 6 bulan. Kecuali di lahan yang luas. Atau di seperti ini, tetapi makannya itu berlebih. Dalam pemberian saya hanya memberi sekali. Sekali itu hanya sore seperti ini. Karena kalau pagi saya juga
belum siap karena harus bekerja. Kemudian waktu yang tepat itu yang agak siang, jam 9, jam 8, 9 itu pagi. Saya sudah berangkat kerja, maka saya beri pakan yang sekali. Nah, kemarin mencoba saya beri pakan malam hari, ternyata dia juga bisa malam hari siap makan juga. Nah, ini mungkin nanti akan saya kembangkan dengan memberi makan malam hari. Ya. Itu ada hama atau penyakit khusus nggak sih Pak di ikan nila ini? Ada, misalnya kena jamur, seperti itu. Kemudian empedunya pecah, seperti itu. Selama ini kalau mereka kena hama yang dilakukan apa Pak? Alhamdulillah kalau tempat saya belum pernah, karena ya tadi karena pagi awalnya sudah saya siapkan airnya dengan herbal tadi. Ada kunyitnya, ada garam kerosoknya, ada daun pepayanya tadi. Itu kalau panen biasanya dijual kemana Pak? Untuk sementara untuk sendiri saja. Oh gitu. Iya. Oke, baik. Ini kan kalau menurut saya kalau untuk rumah tangga daripada beli ke pasar, bisa sewaktu-waktu kita mengambil ikannya seperti itu. Jenis ikannya sendiri? Saya nila ini 3 macam. Ada nila yang hitam, nila perak, dan nila merah. Yaya Ahmad, Batik TV melaporkan.